Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan juga Al-Imam At-Tayyibi dalam syarah kitab Mishkat Al-Masabih, beliau juga mengatakan, haqiqatul muflis hadzal ladzi dzukirat, inilah sebenar-benarnya orang bangkrut yang disebutkan dalam hadis. Wa amma man laisa lahu malun wa man qalla maluhu fannasu yusammunaha muflisan wa laysa huwa haqiqatal muflis. Adapun orang yang tidak punya harta atau mungkin sedikit hartanya, ya memang manusia terkadang mengatakan orang itu bangkrut, tetapi bukan hakikat kebangkrutan. Lianna hadza amrun yazulu wa yanqati bi mautihi, karena perkara ini bisa hilang dengan terputus nyawanya atau dengan kematiannya. Wa rubbama inqata'a bi yasarin yahsul lahu ba'da dzalika min hayatihi, atau boleh jadi ketika dia bangkrut di dunia, rupanya dia meninggal dapat surga pula. Makanya orang yang bangkrut di dunia itu bukan kebangkrutan yang hakikat. Bisa saja bangkrut di dunia, di akhirat dia untung. Tapi bangkrut yang sesungguhnya adalah kebangkrutan pahala, karena ancamannya neraka dan ancamannya tidak masuk surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita ulangi, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang-orang yang tidak punya dirham dan kekayaan. Maka Nabi SAW bersabda, bukan itu yang saya maksudkan, tetapi orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala segudang. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala-pahala yang lainnya. Namun ia datang dengan mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, bahkan menumpahkan darah si fulan, dan juga memukul si fulan. Maka orang yang diberi dari kebaikannya, yang ia juga diberi dari kebaikannya, hingga jika ataupun maka kebaikan yang ia miliki akan diberikan kepada orang yang dizaliminya, hingga jika semua kebaikannya habis, padahal semua dosanya belum habis, maka akan diambil dari kesalahan-kesalahan dosa orang yang dizaliminya, lalu dilimpahkan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api jahannam. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang manusia-manusia yang bangkrut. Kalau di dunia orang yang memiliki usaha, anggaplah orang itu membangun sebuah perniagaan dengan modal yang cukup besar. Tiba-tiba kemudian dalam satu malam hancurlah bisnisnya, modalnya lenyap, bahkan dia harus menanggung hutang orang-orang yang berhutang kepadanya. Saya kira orang yang seperti ini hidupnya akan stres. Karena saya juga menyaksikan banyak orang yang bangkrut dalam berniaga itu hidupnya putus asa, karena
modal yang mereka kumpulkan atau boleh jadi modal itu dia pinjam dari orang lain. Dia tidak bisa mengembalikan modalnya, bahkan habis modalnya, sementara barang-barangnya tidak menghasilkan dalam perniagaannya. Coba bayangkan orang yang seperti ini, saya pastikan hidupnya stres, hidupnya bingung, hidupnya bimbang, bahkan tak jarang ada yang sampai mencapai keputusasaan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai bunuh diri. Ini baru bangkrut di dunia, bangkrut dari berniaga, di mana modalnya habis tapi hutangnya menumpuk. Sudah dirasakan stresnya sedemikian rupa. Tetapi ingat bahwa bangkrut di dunia ini ada masanya. Boleh jadi mungkin hari ini bangkrut, besok pula kemudian mendadak kaya. Bisa saja terjadi. Ataupun kalaupun tidak demikian, dengan berakhirnya kematian, maka selesailah kebangkrutan bagi dia di dunia. Itu kalau seandainya cerita dunia. Jadi kalau ada orang yang bangkrut dalam berniaga, semata-mata dia meninggal dunia, selesailah kebangkrutannya. Tapi hakikat bangkrut itu bukan itu. Nabi SAW mengatakan di sini, annal muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Jadi ada seseorang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya dia membawa segudang pahala. Dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya, dan bahkan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Karena dalam riwayat disebutkan dia membawa kebaikan sebesar gunung. Saking banyaknya pahala yang dibawa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah yakin bahwa dia akan masuk surga dengan pahala yang dibawanya itu. Tapi masalahnya di satu sisi, dia pun membawa dosa. Celakanya dosa ini yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dia membawa dosa pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, pernah memakan harta orang, pernah menumpahkan darah orang, pernah menyakiti dengan memukul orang. Artinya di satu sisi dia memiliki segudang pahala, di sisi yang sama dia memiliki segudang dosa kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi itu ketemu, di mana ketemunya? Di sebuah tempat yang disebut dengan Pantar. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan orang-orang yang zalim dan yang dizalimi itu setelah titian sirat. Ini kalau terjadi kepada seorang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya. Tapi kalau seandainya kezalimannya itu kepada orang kafir atau kepada binatang, maka kisosnya sebelum titian sirat. Tapi kalau sesama orang yang beriman, maka terjadi kisos itu setelah titian siratal mustaqim. Disitulah akan tampak orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Bayangkan ikhwan, orang ini sudah lelah letih menyeberangi titian siratal mustaqim dengan berbagai macam bahayanya. Karena jembatan itu disebutkan dia lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Dan jembatan itu bukan jembatan yang tidak bergerak layaknya jembatan di dunia, tapi jembatan itu bergerak-gerak dan licin apabila dijalani di atas jembatan itu. Belum lagi ada kalalib, ada pengait yang sewaktu-waktu bisa mengait orang yang melintasinya. Sehingga ada orang-orang yang berhasil melewati titian, ada orang-orang yang tidak berhasil melewati titian. Dan saat itu manusia tidak berfikir kepada siapapun, hatta keluarganya. Dia hanya berfikir kepada dirinya sendiri, apakah dia sanggup untuk melewati titian ataukah tidak.
lah di antara orang-orang yang selamat dari titian itu, dan mereka membawa pahala yang sangat besar, dan dia yakin karena dari kantor ke pintu surga itu sudah dekat, artinya selangkah lagi dia tinggal masuk surga. Dengan bangganya dia membawa pahala yang sangat besar, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala baca Quran, dan pahala-pahala yang lainnya. Tiba-tiba kemudian ketika kakinya hendak melangkahkan menuju pintu surga, datang pula orang-orang yang pernah dizalimi di dunia. Maka dia akan menyetopnya dan mengatakan, "Hei fulan, bukankah dulu engkau yang mencaci maki aku? Sekarang terjadi pengadilan Allah di sini. Aku tidak mungkin membalas dengan cacian diriku kepadamu, tapi kemarikan pahalamu sebagai imbalannya." Maka mulailah kemudian dia membagikan pahalanya. Kemudian datang lagi orang yang menahannya dan mengatakan, "Hei fulan, jangan kau langkahkan kakimu ke surga. Bukankah dulu engkau yang menuduh aku berzina padahal aku orang baik-baik?" Hati-hati ikhwatul fiddin, menuduh seseorang berzina itu kalau tidak ada saksinya maka itu termasuk dosa besar. Seperti mamanya mengata-ngatai orang atau anak kecil dengan mengatakan anak haram. Dan ada tuh kalimat-kalimat tuh dasar anak haram. Pernah dengar antum kalimat seperti itu? Itu anak haram itu katanya. Tidak boleh, anak haram berarti kan anak zina dia. Itu sama dengan menuduh orang tuanya berzina. Dan itu termasuk kabairudz dzunub, dosa daripada dosa besar, qadzful muhsanat namanya. Dia menuduh wanita baik-baik berzina dengan mengata-ngatai anaknya sebagai anak haram. Bolehlah kita ini marah kepada anak yang nakal gitu ya, yang tidak bisa diatur, tapi jangan melontarkan kalimat anak haram, dasar anak haram, tidak boleh. Kalimat itu termasuk kabairudz dzunub, itu dosa besar ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian ketika di dunia dituduh seperti itu, maka dia akan mengatakan kepada orang yang membawa pahala banyak itu, "Tunggu dulu, jangan kau langkahkan kakimu ke surga. Kau dulu pernah menuduh aku berzina, padahal aku tidak berzina, aku orang baik-baik." Maka sebagai imbalannya kemarikan pahala. Akhirnya dibagikan pahalanya. Cukup sampai di sini? Tidak, datang lagi orang yang ketika di dunia kita ambil haknya, kita ambil hartanya dengan cara batin. Boleh jadi dengan cara mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran dalam berniaga atau curang dalam dagangan, atau dengan cara mencopet, dengan cara merampok, dengan cara merompak, atau dengan cara menipu, berbohong, berdusta, dan yang semacamnya, atau dengan cara berjudi, judol, dan yang semacamnya. Intinya mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang curas. Maka akan datang menghadap kita dan mengatakan, "Tunggu, jangan kau langkahkan kakimu ke surga. Dulu kau mengambil hartaku. Dulu aku membeli sesuatu kepadamu, kau kurang-kurangi itu takaranmu, kau kurang-kurangi meteran. Sekarang mana pahalamu?" Akhirnya dibagikan pahalanya. Tiba-tiba datang lagi orang yang mengatakan, "Tunggu dulu, jangan kau langkahkan kakimu ke surga. Bukankah engkau yang membunuh aku?" Katanya. Orang-orang yang dibunuh ini ikhwatul fiddin akan berbeda kisahnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang dibunuh atau korban pembunuhan, nanti pada hari kiamat tangan kanannya akan memegang kepalanya dan tangan kirinya akan menyeret orang yang membunuhnya. Walaupun ketika di dunia dia tidak dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, tapi begitulah dia menghadap Allah. Kepalanya dipegang, kemudian orang yang membunuhnya diseret, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuh aku. Akhirnya kemudian ketika orang ini sudah tidak memiliki pahala karena sudah dibagi-bagi kepada orang-orang yang tadi yang pernah dicacinya, dimakinya, digibahnya, dihasadnya, disihirnya, dan begitu seterusnya, habis pahalanya. Sehingga dia untuk membayar hutang pahalanya sudah tidak ada lagi. Maka orang ini akan mengatakan, "Ya tidak apa-apa, kamu tidak memberikan pahala kepadaku tidak ada masalah, tapi aku punya dosa, tolong tanggung dosaku."
Yang lain mengatakan tolong tanggung dosaku, tolong tanggung dosaku. Akhirnya apa? Pahalanya habis dibagi-bagi, sementara dia harus memikul dosa orang terhadap dirinya. Itulah yang disebut dengan bangkrut secara hakikat. Gimana tidak bangkrut? Pahala habis, dosa orang perlu ditanggung dia. Seperti orang usaha modal habis, utang pula numpuk. Antum mau usaha utang ke bank 1 miliar, 2 hari bangkrut, modal habis, antum harus nyicil ke bank. Apa enggak stres itu? Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan catatan kepada hadis ini. Kata beliau dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza huwal muflisu haqqan. Dan telah benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gambaran dalam hadis ini adalah gambaran sebenar-benarnya manusia-manusia bangkrut pada hakikatnya. Amal muflisud dunya fa inna dunya ta'ti wa tadhhab. Adapun orang yang bangkrut dalam urusan dunia, dunia ini terkadang pergi, terkadang datang. Hari ini kita bangkrut, besok kita untung. Rubbama yakunul insan faqiran wa yumsi ghaniyan. Boleh jadi mungkin, kata Syekh Utsaimin, di pagi hari dia fakir, sore hari sudah kaya. Itulah dunia. Atau mungkin sebaliknya, wabil aksi. Lakin al-iflas, kullal iflas, tetapi sebenar-benarnya kebangkrutan, an yuflisal insan min hasanatihi allati ta'iba 'alaiha. Tetapi orang yang sesungguhnya mendapatkan kebangkrutan adalah ketika dia bangkrut dari pahalanya, sementara dia sudah lelah letih mencari pahala selama di dunia itu, rupanya hilang begitu saja. Lelah dia tengah malam bangun melawan kantuk untuk qiyamul lail. Lelah dia membaca Quran berjam-jam untuk mendapatkan pahala. Lelah dia mencari harta untuk disedekahkan. Lelah dia berpuasa, haji, umrah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Lah kelelahan itu persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia sudah beramal dengan susah payah untuk mengumpulkan pahala, tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka, naudzubillah, karena dibagi-bagikan pahalanya tuh. Itulah orang-orang bangkrut, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan juga Al-Imam At-Tayyibi dalam syarah kitab Mishkat Al-Masabih, beliau juga mengatakan, haqiqatul muflis hadzal ladzi dzukirat, inilah sebenar-benarnya orang bangkrut yang disebutkan dalam hadis. Wa amma man laisa lahu malun wa man qalla maluhu fannasu yusammunaha muflisan wa laysa huwa haqiqatal muflis. Adapun orang yang tidak punya harta atau mungkin sedikit hartanya, ya memang manusia terkadang mengatakan orang itu bangkrut, tetapi bukan hakikat kebangkrutan. Lianna hadza amrun yazulu wa yanqati bimautihi. Karena perkara ini bisa hilang dengan terputus nyawanya atau dengan kematiannya. Wa rubbama inqata'a biyasarin yahsul lahu ba'da dzalika min hayatihi, atau boleh jadi ketika dia bangkrut di dunia, rupanya dia meninggal dapat surga pula. Makanya orang yang bangkrut di dunia itu bukan kebangkrutan yang hakikat. Bisa saja bangkrut di dunia, di akhirat dia untung. Tapi bangkrut yang sesungguhnya adalah kebangkrutan pahala, karena ancamannya neraka dan ancamannya tidak masuk surga. Dari sini khotufidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama membagi seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dia mengatakan az-zulmu thalathatu. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, kezaliman itu ada 3 macam. Fa zulmun la yatrukuhu Allah, wa zulmun yughfaru, wa zulmun la yughfar. Yang pertama kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan Allah. Yang kedua kezaliman yang akan diampuni, dan yang ketiga kezaliman yang tidak akan pernah diampuni.
Fa amma dzulmul ladzi la yughfar, adapun kezaliman yang tidak mungkin diampuni, fasyirku la yaghfiruhullah, itulah kesyirikan yang tidak mungkin diampuni Allah. Wa amma dzulmul ladzi yughfar, adapun kezaliman yang akan diampuni, fa dzulmul abdi fima bainahu wa bainallah, kezaliman antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzulmul ladzi la yutrak, adapun kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan, fa dzulmul ibad fayaqtassullahu ba'dhum min ba'din, itulah kezaliman sesama hamba-hamba Allah yang lainnya sampai Allah membuat perhitungan qisas kelak pada hari kiamat, satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi Syalbani rahimahullah ta'ala ingin mengatakan bahwa dosa kezaliman itu ada 3 macam. Pertama, dosa kezaliman yang tidak mungkin diampuni, itulah kesyirikan namanya. Syirik itu dosa yang tidak mungkin diampuni. Kalau dia mati di atas kesyirikan dan tidak bertobat, ya. Kalau bertobat ya diampuni. Maksudnya meninggal di atas kesyirikan. Jadi kalau orang meninggal dia sedang jadi dukun, atau datang ke dukun, atau dia sedang meminta-minta di kuburan, atau percaya kepada tangkal-tangkal dan jimat, dan dia meninggal di atas jimat, dan dia meyakini itulah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, alias syirkul akbar, syirik besar, kemudian dia meninggal, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ini tidak akan diampuni sampai kiamat dibangkitkan, dan kalau masuk neraka tidak akan keluar lagi. Kemudian yang kedua, ada kezaliman itu antara kita dengan Allah. Mungkin kita lalai, satu waktu mungkin kita meninggalkan salat, mungkin kita lalai satu waktu kita meninggalkan puasa Ramadan, atau mungkin meninggalkan zakat padahal sudah waktunya dikeluarkan. Itu antara kita dengan Allah namanya. Lah ini di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dan tidak diazab dosa-dosanya. Tapi kalau Allah tidak mau, bisa saja Allah masukkan dulu ke neraka, dibersihkan dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi masih ada kesempatan diampuni. Tapi ada dosa yang digantungkan ampunannya. Walaupun kita sudah istighfar, sudah tahajud, sudah sholat taubat, sudah berdoa, sudah bermunajat, meminta ampun kepada Allah, Allah tetap menggantungkan ampunannya, tidak langsung diampuni. Itulah dosa kezaliman antar satu hamba dengan hamba Allah yang lainnya. Seperti dosa ghibah, kita menggibahi orang, kemudian kita istighfar, apakah lantas dosa ghibahnya hilang? Tidak, sampai orang yang digibahinya memaafkan kita. Atau mungkin kita mencaci maki orang, lantas kita istighfar, apakah Allah langsung mengampuni? Tidak, sampai orang yang kita caci maki itu memberikan maafnya kepada kita. Atau orang-orang yang kita ambil hak hartanya dengan cara zalim, apakah kemudian kalau kita mengucapkan astagfirullah diampuni? Tidak, sampai dikembalikan haknya. Bahkan dalam urusan kisah sekalipun, pamannya ada orang membunuh kemudian dibunuh, itu dalam kacamata dunia belum mendapatkan keadilan walaupun sama-sama dibunuh. Kenapa? Karena boleh jadi korban pembunuhan itu dia orang baik, sementara yang membunuh itu orang jahat. Ketika kemudian dia membunuh orang baik, mungkin membunuh ustadz, membunuh ulama, membunuh tokoh gitu ya, sementara yang pembunuh ini preman yang ya bila boleh dikata tidak pernah dimuliakan di masyarakat, bahkan dibenci. Kemudian terjadi kisah si preman dibunuh juga karena sudah membunuh ustadz bapaknya. Apakah mendapatkan keadilan? Belum. Kenapa? Karena nilainya berbeda. Ini ustadz banyak santrinya, dengan kehilangannya berarti banyak santri yang tidak bisa belajar kepada ustadz itu. Sementara yang satu si preman ini, kalau mati pun siapa yang akan mengambil ilmu dari dia? Yang ada didoakan dari dulu, kapan mati kapan mati. Artinya rasa keadilan itu tidak ada di sini, di dunia ini. Walaupun kantor pengadilan di mana-mana, tapi rasa keadilan itu tidak antum akan dapati di kantor pengadilan, karena banyaknya kecurangan dalam peradilan itu. Tetapi nanti pada hari kiamat setiap kisos itu akan diulang. Walaupun di dunia sudah dikisos potong tangan, dirajam, tetap nanti pada hari kiamat itu
akan diulang tuh kisos itu untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, supaya ketika masuk ke dalam sorga betul-betul yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Betul-betul dia masuk ke dalam sorga itu dengan hati yang selamat, tidak ada dengki, tidak ada hasad, karena sudah mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka supaya kita tidak terhindar, supaya kita terhindar dari hal-hal kebangkrutan pada hari kiamat, apa saja yang harus kita lakukan supaya jangan sampai kemudian kita terkena kebangkrutan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan di antara sebab-sebab supaya kita terhindar dari kebangkrutan pada hari kiamat, yang pertama, agar kita memperhatikan hak-hak saudara kita. Perhatikan hak-hak saudara kita. Jangan sampai kemudian kita melampaui batas sehingga kita merampas hak-hak saudara kita. Seperti mamanya antum berniaga, jangan sampai mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengganjal timbangan, mencurangi dagangan, dan begitu seterusnya, karena itu tidak memperhatikan hak orang lain. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi kisos pada hari kiamat. Ya, di dunia kita bisa menyembunyikan dari mata-mata manusia, tapi semua dicatat di tangan para malaikat raqib dan atid. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan sudah dicatat dan ada saksi dan buktinya secara kuat. Nggak mungkin mengelak kita di peradilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa nyogok, kita bisa bayar lawyer. Di akhirat lawyernya saja butuh lawyer. Di dunia lawyer dicari, di akhirat lawyernya stres karena dia juga butuh lawyer. Tapi siapa lawyer dia kecuali amal soleh dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, perhatikan hak-hak manusia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Laksanakan hak-hak kamu kepada orang lain, karena kelak pada hari kiamat semua akan terjadi hisab, sampai kambing-kambing yang dulu menanduk di dunia, maka dia akan mendapatkan giliran ditanduk pada hari kiamat. Kalau seandainya binatang saja, ikhwan, binatang loh ya, itu saja mendapatkan kisos pada hari kiamat. Jadi kalau seandainya ada dua kambing, yang satu punya tanduk, yang satu tidak, yang punya tanduk ini asik nandukin saja binatang yang tidak bertanduk sampai 1000 kali, maka nanti pada hari kiamat tanduknya akan dilepas, kemudian diletakkan kepada yang suka ditanduk, dan Allah mengatakan tanduklah sebanyak dia menanduk di dunia. Kalau itu sudah terjadi, Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Karena binatang tidak akan masuk neraka, mereka hanya dihisab saja, selepas itu menjadi tanah. Makanya orang-orang kafir ketika melihat hisabnya binatang, mereka tiba-tiba berteriak dan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Naba, bagaimana orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku menjadi tanah seperti binatang-binatang itu menjadi tanah. Mungkin? Mustahil. Manusia ada hisab dan ada azabnya. Ini yang pertama, laksanakan hak-hak kepada manusia. Yang kedua, jangan terpikir melakukan kezaliman. Jangan terpikir melakukan kezaliman, karena zalim di dunia saja akan mendapatkan akibatnya, apalagi di akhirat. Di dunia saja terkadang azab Allah itu disegerakan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ada satu dosa, kata Nabi SAW, yang disegerakan ukubatu qabla al-qiyamah, sebelum terjadi hari kiamat, al-baghyu wa qati'atur rahim. Al-baghi itu kezaliman. Jadi kezaliman itu dosa yang terkadang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Seperti yang dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika dia menjelaskan tentang az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian dinukilkan sebuah kisah
Orang yang melakukan kezaliman kemudian dikes balasannya di dunia. Kisahnya begini. Jadi ada orang yang berteriak-teriak di pasar dan mengatakan, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melakukan kezaliman, stop, jangan lakukan lagi. Siapapun yang melakukan kezaliman, stop, jangan lakukan lagi. Lihat diriku. Ketika itu dia puntung tangannya. Jadi satu tangannya itu puntung karena dia amputasi. Sambil mengacungkan sisa tangannya yang puntung itu, dia mengatakan, siapapun yang melihat aku, stop, jangan melakukan kezaliman. Kemudian ada orang yang mengatakan, fulan, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Barulah dia bercerita bahwa satu hari dia sedang lewat di sebuah tepian lautan. Tiba-tiba datang nelayan membawa satu ikan yang sangat besar, dan itu akan dijual untuk makan dia dan anak istrinya. Tapi dirampas sama dia dan diancam, kalau ikan tidak dikasihkan maka aku akan membunuhmu. Ketakutanlah sang nelayan, akhirnya diberikan ikan itu kepada orang jahat ini. Rupanya di tengah jalan, kata Imam Zahabi, ikan itu dihidupkan sesaat oleh Allah, tapi mati lagi, hanya untuk menggigit jarinya saja. Jadi ketika dia bawa ikan, tiba-tiba hidup sesaat, digigit jarinya, habis itu mati lagi, hanya untuk gigit saja mati lagi. Sampai di rumah, dengan senangnya dia pun masak ikan itu, dia makan dengan lahap sampai habis. Tengah malamnya dia tidak sadar bahwa gigitan ikan itu rupanya membawa bisa yang sangat menyakitkan. Rupanya gigitan ikan itu ada bisanya. Dia pun semakin malam semakin larut, semakin malam semakin larut, rasa sakitnya semakin tidak tertahankan. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Menjerit dia kesakitan akibat bisa. Keesokan harinya dia datang ke seorang tabib, seorang dokter. Kata tabib, ini tidak bisa, tidak bisa diobati kecuali harus diamputasi pergelangan tangan. Bayangkan, baru saja kemarin nyuri ikan atau merampok ikan, hari ini sudah dipotong tangannya. Akhirnya dipotong tangannya tuh, pergelangan tangannya dipotong segini. Rupanya keesokan hari disangkanya sudah selesai, rupanya bisa itu sudah menjalar ke sini. Kata dokter, harus dipotong juga di sini sikutnya. Akhirnya dipotong. Rupanya tidak sampai di situ, bisanya sudah sampai di sini juga, harus dipotong semuanya. Tapi sang dokter heran, karena dia juga sering menangani kasus yang sama, tapi bisa diobati dengan cara diamputasi. Tapi kenapa kemudian bisa ikan ini bisa terus menjalar. Jadi mulailah dokter ini bertanya kepada orang jahat ini, ceritakan penyakitmu seperti apa. Baru dia menceritakan bahwa aku tergigit ikan dan ikan itu hasil rampokan. Kata sang dokter, subhanallah, dokter ini orang soleh. Coba sebelum kau datang kepadaku mengeluhkan penyakitmu, kau cari orang yang punya ikan itu, kau minta maafnya. Saya yakin boleh jadi tanganmu tidak ada satu pun yang kau amputasi, katanya. Cobalah kau datang kepada pemilik ikan itu sebelum aku potong semua tanganmu tuh. Akhirnya dia datang, ya, menemui pemilik ikan yang pernah diambil ikannya itu. Kemudian berusaha dia meminta maaf setelah ketemu, karena melihat kasihan karena tangan yang sudah dipotong-potong, diamputasi. Akhirnya pemilik ikan itu mau memaafkan. Samihni ya fulan, maafkan aku wahai fulan. Maka dia pun memaafkannya. Tapi sebelum pergi, orang jahat ini mengatakan kepada pemilik ikan itu dan mengatakan, sebentar sebelum aku pergi, aku ingin bertanya sesuatu. Apa? Sewaktu aku mengambil ikanmu, aku lihat mulutmu bergerak-gerak. Kau baca apa? Ya. Dia bilang, tidak, aku tidak membaca apapun, katanya. Kemudian dipaksa, akhirnya dia mengaku dan mengatakan, dia, saat kau ambil ikanku, aku menengadahkan tanganku ke langit dan mengatakan, ya Rabb, arini quwwataka ya Rabb. Ya Rabb, tampakkan kekuatan. Aku lemah di hadapanku orang kuat, tampakkan kekuatan. Hanya ngomong itu saja. Tapi ingat bahwa doa orang yang dizalimi itu pasti melesat ke langit, menembus awan-awan. Dan Allah bersumpah, wa bi izzatika la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, kata Allah, pasti ku tolong dia sampai batas waktu yang kutentukan. Pasti itu. Doa orang yang dizalimi itu pasti mustajab. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fattaqi da'watal madlum
fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hati tentang doa orang yang pedzalimi wahai Mu'adz di yaman kelak kalau kau sampai di sana, karena doa orang-orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dizalimi orang kafir. Kata Imam Ibnul Qayyim, walaupun yang berdoa itu orang kafir. Jangankan orang kafir yang berdoa, iblis berdoa saja dikabulkan. Dia meminta kepada Allah, ya Allah tangguhkan umurku, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Kalau iblis saja berdoa Allah kabulkan, maka orang kafir juga Allah kabulkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang kafir yang dizalimi itu bukan karena kekafirannya, tapi karena keadilannya, di mana Allah tidak suka dengan kezaliman. Makanya Allah mengatakan dalam hadis kursi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ku haramkan kezaliman itu kepada diriku, maka ku jadikan kepada kalian juga wahai hamba-hambaku sebuah hal yang diharamkan, kezaliman itu, maka jangan kalian saling menzalimi. Akhirnya kemudian penjahat ini setelah mendapatkan ampunan ataupun maaf daripada pemilik ikan, dia lantas masuk ke dalam pasar. Kemudian dia berteriak-teriak di pasar itu dan mengatakan, man ra'ani fala yadhlim minhu ahada. Siapapun yang melihat aku jangan melakukan kezaliman, katanya. Nanti nasibnya sama dengan aku, katanya. Subhanallah, setelah peristiwa itu, kata Imam Zahabi, tiba-tiba Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya karena sudah mendapatkan maaf dari orang-orang yang dizaliminya. Maka kalau ingin terhindar dari kebangkrutan pada hari kiamat, jangan melakukan kezaliman. Hindari kezaliman sekecil apapun. Maksudnya zalim sesama hamba. Kalau zalim kepada Allah itu lain ceritanya, karena zalim kepada Allah itu tentunya juga itu urusan Allah, kan itu. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah akan azab dulu. Yang ketiga, carilah orang-orang yang pernah kita sakiti atau yang pernah kita zalimi, cari mereka, minta maafnya. Sekelas Nabi SAW, ikhwan, tidak mungkin Nabi SAW melakukan kezaliman, karena Rasul itu maksum. Rasul itu terpelihara dari dosa besar. Kezaliman itu dosa besar. Rasul tidak mungkin melakukan kezaliman. Tapi Nabi SAW ingin mencontohkan kepada umat jadi akhir-akhir hayatnya, di khutbah terakhir sebelum wafatnya, Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, man kuntu syatamtu irdan, siapapun yang pernah ku caci kehormatannya, fahadha irdi falyaqtas minni, silahkan caci kehormatanku sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu, siapapun yang pernah aku ambil harta dan kekayaannya, nih hartaku, ambil sekarang. Wa man kuntu darabtu dhahran fahadha dhahri falyaqtas minhu, atau siapapun yang pernah aku pukul pundaknya, nih pundakku sekarang, silahkan pukul pundakku. Ini Nabi SAW mengatakan seperti itu di atas popularitas beliau, kejayaan beliau, di atas suksesi kepemimpinan beliau, karena di akhir hayat beliau sudah menguasai Mekah dan Madinah, dan kaum muslimin sudah menyebar, dan tidak mungkin juga Rasul melakukan kezaliman. Tapi Rasul mengatakan seperti itu, siapa yang pernah ku ambil hartanya, datang kemari, ambil hartaku. Siapa yang pernah mencaci maki, yang pernah ku caci maki kehormatannya, silahkan datang sekarang caci maki kehormatanku. Atau siapa yang pernah ku ambil atau ku pukul punggungnya, silahkan datang, nih punggungku pukul. Rupanya ada seorang sahabat namanya Sawad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah. Sawad ini ingin mengkisos Nabi. Kenapa? Karena saat perang Badar, ketika Rasul membariskan sahabat, si Sawad ini dia tidak mau berbaris lurus, agak ke depan, dan posisinya dia sedang tidak menggunakan pakaian di zaman Nabi kan kayak pakaian ihram, ya, pakai ihram, bukan kayak pakaian kita kan begitu. Kebetulan dia tidak memakai atasan, artinya dia telanjang dari atas pusar ke atas. Jadi Rasul bawa tongkat, didorong perutnya, ya, supaya mundur, maksudnya supaya sejajar gitu ya, karena dia terlalu maju dalam barisan. Jadi Sawad merasa sakit akhirnya. Kemudian di tengah-tengah Rasul berceramah, tiba-tiba Sawad datang dan mengatakan, ya Rasulullah,
dulu kau pernah pukul perutku katanya, maka aku ingin mengkisos kamu. Bayangkan Rasul sudah sakit-sakitan di akhir hayatnya, tiba-tiba ada sahabat yang berani mengatakan, ya Rasulullah, engkau sudah pernah memukul perutku, aku ingin mengkisos dirimu katanya. Semua sahabat tertuju pandangannya kepada Sawad. Hampir-hampir Ali mengatakan, ya Rasulullah, biar perutku yang dipukul dia. Abbas mengatakan, biar perutku yang dipukul dia. Sahabat mengatakan, biar kami saja yang dipukul. Kata Rasul, tidak, dia tidak salah kepada kalian, dia urusannya dengan aku, biarkan dia maju. Akhirnya Sawad dimaju. Kata Sawad, mana tongkatnya? Carikan tongkat, pegang sama Sawad. Ya Rasulullah, waktu kau pukul aku tidak pakai baju. Katanya, tolong bajumu katanya dilepas. Kata Rasul, baik, dilepas bajunya. Apa enggak geram para sahabat? Kurang ajar ini di hadapan Rasul. Ya. Tapi rupanya ketika hampir saja Sawad hendak memukulkan tongkat ke perut Rasul, dilemparnya tongkat itu, kemudian dipeluknya Nabi SAW. Kemudian dia menangis. Kata Rasul, ma hamalaka ala ma sana'ta ya Sawad? Apa yang kau lakukan wahai Sawad? Bukankah kau akan mengkisos aku katanya? Kenapa kau lempar itu tongkat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inilah yang aku inginkan. Aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu, dan inilah terakhir kali perpisahan aku dengan kamu katanya. Artinya di sini syahidnya adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jikalau dia ada salah sekarang di dunia, tolong maafkan kesalahanku. Kalau memang ada harta yang diambil, datang kembali, aku akan kembalikan hartamu. Kalau ada kehormatan yang ku caci maki, inilah kehormatanku, silahkan caci maki sekarang. Kalau ada orang yang pernah dipukul, disakiti, inilah punggungku, silahkan sakiti aku sekarang. Kalau setingkat Nabi yang tidak melakukan kezaliman saja, dia melakukan seperti itu, apalagi kita harusnya melakukan hal yang sama dengan Nabi yang jelas-jelas banyak kezaliman kita kepada manusia, supaya kita tidak terkena kisos pada hari kiamat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.